Halo teman-teman SMA Mardiono Depok, selamat datang di Disko Book Day 2021. Kenalin, nama aku Ivana Priscilla yang akan menemani kalian sharing dan berdiskusi hangat bersama seseorang yang udah pasti nggak asing lagi nih bagi kalian yang pecinta buku. Oh iya, sebelumnya aku mau kasih tahu nih. Disko atau yang kepanjangannya adalah Diskusi Skomara ini adalah program yang diadakan OSIS SMA Mardiono Depok untuk memperingati Hari Buku Nasional yang jatuh pada tanggal 17 Mei kemarin nih. Nah, jadi di acara kali ini kami mengundang seorang penulis yang pastinya hebat dan terkenal di kalangan remaja. Karena buku yang beliau tulis yaitu buku Mariposa. Teman-teman pada tahu nggak nih? Daripada penasaran, yuk kita langsung ajak ngobrol Kak Luluknya. Halo Kak Luluk. Halo semuanya, selamat sore. Assalamualaikum. Wah, halo Kak Luluk, gimana kabarnya hari ini? Kakak dan keluarga di rumah sehat-sehat kan ya? Alhamdulillah sehat-sehat semuanya. Dan semoga teman-teman semua juga sehat selalu ya. Wih, iya dong Kak, harus sehat dong ya, dan harus semangat juga walaupun sampai saat ini masih harus beraktivitas dari rumah. Gimana teman-teman, keren banget kan kita bisa sharing dan diskusi hangat nih bersama Kak Luluk di sini. Oh iya Kak, boleh dong tolong diceritakan ke teman-teman bagaimana nih progres buku Mariposa? Kan sudah sukses dijadikan film. Apakah akan ada Mariposa kedua atau bagaimana nih Kak? Oke, jadi sebelumnya aku sapa lagi teman-teman semuanya. Halo semuanya, selamat sore. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu dan terima kasih banyak sebelumnya buat SMA Mardiono Depok atas undangannya. Terima kasih banyak dan senang banget bisa ketemu secara virtual bareng teman-teman semuanya. Dan hari ini kita bakal saling sharing juga, saling belajar pokoknya. Uh, dan pertanyaan pertama tentang Mariposa ya. Uh, Gimana progres Mariposa sekarang? Alhamdulillah, Mariposa setelah difilmkan, aku barengin lanjutin dengan Mariposa 2 dan alhamdulillah juga spin-off-nya Mariposa yaitu 12 cerita Glenn Agara bakalan segera syuting di bulan ini dan ditunggu aja untuk novel Mariposa 2-nya nanti dan juga nanti filmnya buat spin-off-nya Mariposa yaitu 12 cerita Glenn Agara. Seperti itu teman-teman semuanya. Wah, ternyata begitu ya Kak. Pasti aku dan teman-teman udah excited banget nih buat tungguin Mariposa keduanya. Sebelumnya Harus nih Kak, banget. kami Ya. boleh tahu nggak sih Kak gimana awal mula Kakak berkarir nih sebagai penulis dan apa yang membuat Kakak tertarik di bidang ini? Oh, boleh banget dong. Jadi awal pertama kali aku terjun di dunia kepenulisan itu di tahun 2010. Di tahun 2010 itu awalnya belum ada sama sekali aplikasi menulis waktu itu dan aku nulisnya di blog di tahun 2010 ketika kelas 1 SMA dan waktu itu memang awalnya nulis emang pengen apa ya pengen pengen nyoba nulis karena awalnya juga suka baca akhirnya di tahun 2010 coba nulis dan ternyata asik kayak oh menyenangkan ya nulis itu dan akhirnya berlanjut di tahun-tahun berikutnya dan alhamdulillahnya di tahun 2013 aku kenal Wattpad dan di situ aku mulai gunain Wattpad awalnya cuma gunain baca aja soalnya waktu itu masih fokus nulis di blog juga di tahun 2013 dan di tahun 2016 baru aku seriusin di Wattpad dan alhamdulillah sampai sekarang juga masih tulis di Wattpad. Jadi aku untuk perjalanan menulis udah hampir 10 tahun, 10 tahun lebih kayaknya untuk perjalanan menulis aku dari awal sampai sekarang. Seperti itu. Wah, menarik banget sih Kak. Ternyata perjuangan menjadi seorang penulis itu nggak mudah banget ya Kak. Dinikmatin aja sih, dinikmatin aja. Betul. Oh iya nih Kak, aku pengen penasaran banget nih, selama perjalanan Kakak berkarya, menurut Kakak tahap apa sih yang paling sulit dalam menulis atau mengarang sebuah cerita? Tahap kesulitan dalam berkarya ya. Sebenarnya mungkin kayaknya teman-teman yang lain bakalan setuju deh. Ini bukan tentang di dunia menulis saja, tapi semua hal ya kayaknya. Itu bukan menahan, melawan rasa malas yang ada diri kita. Terus buat nguatin niat dan buat nguatin apa ya semangat buat kembali menulis ataupun kembali melakukan hal yang menyenangkan buat kita itu benar-benar apa ya hal yang sampai sekarang pun masih mencoba untuk mencari caranya biar nggak gampang males terus niatnya juga lebih kuat kayak gitu sih tapi balik lagi sih kalau dinikmatin dan juga terus berusaha pasti bakalan bisa ngelewatin kesulitan tersebut untuk kesulitan terbesarnya itu sih kalau dari aku selama ini.
Wah, betul sih, Kak, aku setuju banget sama Kakak, ngurangin malas tuh susah banget sih, Kak. Oh, benar. Ya, dan pastinya nih kalau misal segala kesulitan yang berani dilalui selama prosesnya pasti akan membuahkan hasil yang baik. Iya, Oh benar iya nih banget. Kak, aku pengen nanya lagi nih, acara kali ini kan mengangkat sebuah tema, From Our Youth to Our Future. Menurut Kak Lulu, kira-kira tema ini membawa pesan apa sih untuk remaja kita zaman sekarang? Oke, aku tadi udah baca juga temanya, yaitu From Our Youth to Our Future. Ini bagus banget temanya buat menurut aku bagus banget buat teman-teman semuanya, apalagi teman-teman semua pasti masih di umur belasan, masih umur 15, 16, 17 gitu kan ya, masih SMA. Buat aku di umur sekarang tuh menurut aku umur yang sedang katanya orang sedang nyari jati diri, sedang nyari apa yang disukain kayak gitu. Dan itu bener banget menurut aku di umur sekarang teman-teman semuanya mulai aja buat cari apa sih passion kalian. Passion itu kayak apa yang kalian sukai, bukan hanya hobi ya, tapi bener-bener kalian larut dalam hal itu, kalian suka banget dan enjoy menikmati hal tersebut seperti itu. Dan ketika kalian sudah menemukan passion kalian, hal yang benar-benar kalian sukai lah, itu manfaatkan untuk siapa tahu hal yang kalian suka itu bisa pelan-pelan untuk apa ya, membimbing kalian atau pelan-pelan ngasih jalan buat kalian ke cita-cita kalian atau mimpi kalian, akhirnya kalian bisa jadi orang sukses dari situ. Kayak contohnya aku pribadi nggak pernah nyangka ternyata kesukaanku menulis di tahun 2010 ketika aku umur 15 tahun, dimana itu berarti my youth kan, maksudnya masa muda aku itu passion aku di sana, aku coba pelan-pelan nikmatin, aku coba pelan-pelan seriusin, dan akhirnya nggak ada yang nyangka 10 tahun kemudian di aku umur 25 tahun ini ternyata hal itu bakalan jadi sebuah apa ya, hasil yang besar, kayak sebuah mimpi yang jadi hasil yang cukup besar seperti itu. Dan kenapa aku bilang harus sekarang teman-teman semuanya untuk mempersiapkan masa apa ya, kayak masa depan kalian, karena kita nggak ada yang tahu kan kita bisa berhasilnya kapan, dan kita berusahanya bisanya berapa tahun. Kayak aku pribadi baru bisa di titik sekarang, alhamdulillah novelnya bisa mega bestseller, bisa difilmkan, itu harus nunggu selama 8 sampai 9 tahun, dan itu waktu yang benar-benar lama kan. Jadi mumpung masih muda, kita nggak tahu kan apa yang terjadi di besok, di kemudian hari, dan yang lainnya. Mending mempersiapkan dari sekarang. Mending mempersiapkan dari sekarang. Kayak emang sih kayak banyak yang bilang kan kita masih muda, masih panjang umurnya, atau masih banyak yang bisa dilakuin, masih pengen seneng-seneng kayak gitu. Nggak apa-apa seneng-seneng, tapi seneng-senengnya kalau bisa yang bermanfaat sekalian kayak gitu buat masa depan kalian. Kayak gitu, seperti itu ya. Wih, luar biasa ya pesan dan makna yang Kak Luluk berhasil dari tema Book Day kali ini. Buat teman-teman semua, aku dan Kak Luluk harap pesan yang tadi sudah Kak Luluk sampaikan bisa bersama-sama kita terapin di kehidupan kita ke depannya ya. Nah, Amin. ngomongin masa depan nih Kak, bisa Ayo. kita lihat sendiri banyak dari teman-teman kita nih udah enggan banget Kak baca buku, udah pada males-malesan dan segala macamnya. Menurut Kak Luluk nih, apa sih faedah yang bisa kita dapat dalam membaca buku supaya teman-teman di sini dapat termotivasi buat baca buku nih, Kak? Oke, faedahnya atau manfaatnya pasti banyak banget. Pernah dengar kan kata buku itu jendela dunia, itu bukan sekedar kata-kata atau quotes belaka, tapi emang benar buku itu jendela dunia. Contoh simpelnya, kita bisa baca info tentang ternyata Indonesia mengalami inflasi nih, atau ternyata itu kita bisa tahu pasti kita baca berita kayak gitu. Itu contoh simpelnya. Atau kita bisa tahu artis ini sedang ngalamin kayak gini. Kita tahu beritanya biasanya bisa dari Instagram, akhirnya kita baca berita di Instagram kayak gitu. Jadi buku itu emang buku itu emang benar-benar jendela dunia, seperti contohnya kayak buku umum, buku ilmu pengetahuan, bahkan buku novel pun kita bisa belajar banyak hal, bisa mencari informasi banyak hal. Dan kenapa kita harus membaca? Ya untuk perkembangan diri kita sendiri, karena penting membaca, karena dengan membaca kita bisa menambah wawasan ataupun ilmu di kehidupan kita, dan itu pastinya bermanfaat bagi diri kita sendiri. Contohnya ya, kita di circle teman-teman yang suka banget hobi, kalau sekarang zaman trennya hobi naik sepeda kan kayak gitu. Mau nggak mau kita kayak tertarik, aku pengen deh ikut-ikutan naik sepeda. Akhirnya kita awalnya gimana, kita baca-baca berita tentang sepeda itu kayak gimana, terus kita baca buku tentang sepeda kayak gitu. Nah itu kan sebuah ilmu baru yang bisa kita dapat. Dan teman-teman nggak harus bagaimana sih nungguin biar kita mau baca lagi, teman-teman
nggak harus yang baca buku yang terlalu berat ataupun pelajaran yang terlalu berat, cukup simpel dulu, buku apa yang kalian sukai, buku fiksi boleh ataupun buku tentang quotes-quotes juga boleh. Dan jadi dikebiasain. Awalnya baca quotes-quotes, terus baca berita satu paragraf, baca pengetahuan satu paragraf, nanti bakalan tiap harinya kalau dikebiasain seperti itu, maka bakalan terbiasa dan itu pasti bermanfaat banget buat teman-teman semuanya untuk nambahin wawasan buat teman-teman semua, pengetahuan yang sebenarnya itu sederhana tapi itu bakal bermanfaat untuk long term di kehidupan kalian, kayak jangka panjang di kehidupan teman-teman semua. Nah, benar banget tuh Kak, aku juga setuju sama Kakak. Oh iya nih Kak, kira-kira dari Kak Luluk sendiri, tips untuk kita supaya enjoy membaca buku itu apa ya Kak? Oke, tipsnya tadi udah aku sebut juga. Tipsnya yaitu pelan-pelan dikebiasain, nggak usah dipaksa yang, oh aku pengen suka baca buku, ya udah aku beli buku yang tebal terus aku baca, itu nggak bisa. Kita tuh secara apa ya? Secara sadar manusia, apalagi diri kita pasti nggak suka kan dipaksa, kayak kita lebih enak atau lebih nyaman ngelakuin hal yang apa ya, yang kita sukai, yang kita merasa nyaman. Nah, contohnya gimana cara kita dari hal yang kita nggak sukain bisa kita sukain, yaitu dengan cara pelan-pelan. Dikebiasainnya pelan-pelan. Contohnya, ya udah untuk hari ini aku baca bukunya satu paragraf dulu. Kalau menurut kalian satu paragraf itu terlalu banyak, satu kalimat dulu lah, kayak satu baris kayak gitu. Terus besoknya lagi nambah dua baris kayak gitu. Akhirnya nambah lagi satu paragraf, nambah lagi satu halaman, nambah lagi dua halaman. Lah itu akhirnya dikebiasain, ataupun coba pelan-pelan baca buku yang disukain. Bisa baca novel dulu, novelnya bisa novel yang banyak memberikan informasi atau pengalaman baru yang seru. Akhirnya dari kalian suka baca novel, kalian juga bisa suka baca tentang ilmu pengetahuan lainnya, tentang kesukaan kalian tentang kesukaan lainnya kalian untuk buku-buku yang ingin kalian baca. Jadi pelan-pelan aja, bertahap, nggak usah dipaksain. Buat diri kalian senyamannya ketika membaca. Akhirnya ilmu yang kalian serap tanpa sadar bakalan bermanfaat untuk kalian, dan kalian bakal ingat terus apa yang kalian baca karena kalian merasa nyaman ketika baca buku tersebut. Kalau menurutku itu sih tips dari aku yang sering aku lakuin selama ini kayak gitu. Wih, terima kasih ya untuk Kak Luluk tentang tips-tipsnya. Catat ya teman-teman. Oh iya nih Kak, sekarang aku mau mulai bertanya-tanya tentang novel Mariposa. Boleh nggak tuh Kak? Boleh banget dong, boleh banget. Aku seneng banget nih. Nah, yang pertama nih Kak, untuk Kak Luluk sampai bisa menulis novel Mariposa ini dapat inspirasi dari mana sih Kak? Sampai karya yang satu ini bisa banyak sekali pembacanya di Wattpad dan akhirnya dirilis juga dalam bentuk novel yang tidak kalah juga peminatnya. Oke, alhamdulillah ya, sebelumnya aku juga gak nyangka banget bisa di titik seperti ini, dan banyak banget pasti teman-teman di sana yang pengen tahu, karena aku juga alhamdulillah sering banget dapat pertanyaan seperti ini. Gimana sih inspirasi cerita Mariposa? Apa sih yang dipikirin ketika buat Mariposa kayak gitu? Jadi aku waktu dulu awal sekali ngebuat cerita Mariposa itu awalnya karena waktu buat ceritanya tuh pasti, kalau aku sih itu belum buat judulnya, aku buat konsepnya dulu lah. Waktu di saat itu fenomena tentang anak SMA, cerita anak SMA itu atau teenager itu lagi emang up-up-nya, karena emang waktu itu juga aku lagi buat cerita tentang fokus cerita anak SMA, bahkan sampai sekarang pun masih cerita teenager. Dan waktu itu fenomena yang lagi sering itu bukan anak SMA aja, kayaknya di lingkungan sekitar juga, yaitu cewek yang suka dengan cowok duluan kayak itu. Pasti banyak banget teman-teman yang ngalami, apalagi para cewek-cewek nih. Kayak suka duluan sama seseorang, tapi di situ tipenya macam-macam nih. Ada yang cewek yang nggak berani ngungkapin, ada yang diem-diem aja, ada yang berani ngungkapin tapi malu-malu, ada yang ngegas nih ngungkapin aja kayak gitu. Nah di situ akhirnya aku dari fenomena itu aku akhirnya ambil nih benang merahnya. Oke, aku kayak bagus deh, menarik buat cerita tentang cewek yang suka cowok duluan, tapi nih karakternya harus bener-bener yang berdamage atau berefek buat teman-teman semua, enggak yang cewek pintar ketemu cowok bodoh atau cowok nakal lagi. Aku pengennya dua-duanya itu memiliki kelebihan dua-duanya. Akhirnya aku buat karakternya dua-duanya sama-sama anak pintar, anak olimpiade, tapi dengan karakter yang berbeda, yaitu yang satunya ceria, yang satunya penuh semangat, yang satunya lebih ke pendiam, anak yang pendiam dan cuek. Dan di situ akhirnya kedua karakter mereka aku berusaha untuk kuatin dan berusaha untuk saling melengkapi untuk buat cerita tersebut lebih menarik. Itu awalnya aku buat Mariposa, kayak konsep awalnya. Terus
Akhirnya aku berpikiran, oke, aku bakalan update di Wattpad lagi dan nggak nyangka banget ternyata ide cerita untuk Mariposa tersebut banyak disukai teman-teman semua. Dan semoga seterusnya juga cerita Mariposa bisa disukai teman-teman semua. Wah, memang nggak heran lagi ya, Kak, kenapa bisa banyak banget peminatnya, karena plotnya pun udah asik banget tuh, Kak. Selanjutnya nih, Alhamdulillah. Kak, di dalam novel ini kan ada dua tokoh utama, yaitu Acha dan Iqbal. Boleh dong Bener banget. dijelasin gimana perkembangan karakter mereka sampai bisa menarik untuk dibaca lebih dan lebih lagi, Kak? Oke, kalau untuk karakter, ini sharing ilmu juga buat teman-teman semuanya. Gimana sih cara buat cerita yang sederhana tapi bisa kelihatan menarik, yaitu aku biasanya main di dua hal, yaitu yang pertama, kalau cerita kamu konfliknya itu sederhana banget, simple banget, bisa dikuatin di karakternya, dan itu yang sedang aku lakuin. Atau yang kedua, karakternya nggak perlu yang kuat-kuat banget, tapi konfliknya yang bener-bener kuat atau menarik kayak gitu. Tapi ya kalau di Mariposa ini aku ambil yang pertama, yaitu dengan konflik yang sederhana, relate dengan anak SMA zaman sekarang, tapi tapi karakter dua ini, Iqbal dan Acha, aku buat sekuat mungkin. Jadi ketika pembaca baca itu bakal terus inget sama karakter, oh karakter Acha itu seperti ini, oh karakter Iqbal tuh seperti ini, dan itu bagaimana bisa buat seperti itu dengan cara konsisten karakter. Jadi karakternya mereka berdua itu ditonjolin dan gak pernah berubah. Ketika karakter mereka pun akan berubah dari karakter semula, itu pasti ada alasan terbesar apa sih yang sampai buat karakter mereka bisa berubah kayak itu. Tapi jangan yang tiba-tiba berubah, harus pelan-pelan. Jadi harus membiasakan pembaca itu untuk mengenal karakter dan mengenal karakter baru. Itu penting banget. Dan itu yang aku lakuin di karakter Iqbal dan Naja. Dan juga selain konsisten karakter, menurut aku karena dua pribadi mereka yang bertolak belakang, akhirnya aku buat mereka berdua ini saling melengkapin. Kayak akhirnya dua karakter ini jadi ritme tersendiri di dalam cerita itu. Karena cerita itu, dalam cerita harus ada ritmenya. Nggak boleh yang terlalu naik terus ataupun terlalu turun terus. Harus benar-benar bisa membuat pembaca itu, kayak larut dalam ceritanya. Ada masa naiknya, ada masa turunnya, seperti itu. Wah, ternyata seperti itu ya teman-teman, boleh dicatat nih, mana tahu teman-teman semua ada yang berminat untuk buat buku. Bener kan, Kak? Bener banget. Nah, terakhir nih Kak, banyak konflik-konflik dan kejadian-kejadian dalam plot yang ada di novel Mariposa. Nah, menurut Kakak, bagian mana sih yang jadi favorit penulisnya nih? Aku penasaran banget. Oke, kalau yang jadi favoritku, bentar ya, aku mikir dulu ya, karena banyak banget scene adegan-adegan yang menarik di Mariposa. Tapi kalau aku boleh pilih sih, kayaknya itu deh, konflik awal. Jadi perjuangan Acha buat dapetin hati Iqbal itu bener-bener konflik yang yang gemesin iya, bikin greget iya, kayak kita dibuat ikutan, oh gini ya perjuangan cewek yang mau dapetin cowok cuek tuh kayak gini, kayak kita tuh ikut gregetan juga. Kayak konflik bener-bener awal-awal cerita itu yang bener-bener berkesan banget. Aku pribadi yang nulis pun kayak akhirnya banyak belajar juga, banyak cari riset juga tentang gimana sih seorang cewek yang yang tanpa rasa menyerah terus untuk ngungkapin perasaan ke cowoknya kayak gitu. Aku juga harus banyak ngelakuin riset juga ke orang-orang sekitar. Seperti itu sih menurut aku scene atau konflik yang paling berkesan, yaitu konflik paling awal sendiri di Mariposa. Wih, kayak gitu ya Kak. Kalau aku lihat-lihat kayaknya nih beberapa yang cewek-cewek juga pada merasa nih sangat susah buat deketin cowok cuek. Itu relate banget sih. Nah, teman-teman, sekarang kita mau masuk ke sesi berikutnya nih. Masih mendengarkan kan teman-teman? Coba acungkan jempolnya. Nah, sekarang aku lanjut ya, Kak. Oh, boleh banget. Sebenarnya nih aku masih punya banyak banget pertanyaan untuk Kak Luluk, tapi karena aku lihat-lihat udah banyak yang penasaran dan greget untuk mengajukan pertanyaannya sendiri, jadi sekarang aku mau bacain beberapa pertanyaan dari teman-teman internal maupun eksternal yang udah aku dikirimkan ke question box Instagram Skomara. Yang pertama nih Kak, ada pertanyaan dari @Valencia Stevi.
Apakah menurut Kaluluk membaca komik bukan termasuk kegiatan literasi dan apa tanggapan Kaluluk tentang larangan membaca komik saat jam literasi sekolah? Komik ya? Aku pribadi suka banget baca komik. Aku dulu di SMA, bukan SMA, SMP itu maniak banget sama komik Conan. Aku kok kolektor komik Conan waktu SMP dan jujur orang tua ngelarang buat aku baca komik. Sedangkan aku kalau baca novel orang tua nggak apa-apa, tapi komik dilarang. Itu sebenarnya itu pertanyaanku juga sih waktu SMP. Cuma menurut aku baca komik tuh juga termasuk literasi. Karena apa? Karena kita sebagai pembaca harus menumbuhkan niat baca itu dengan kita membaca apa yang kita sukain terlebih dahulu kayak gitu. Kalau kita baca komik yang kita sukai aja dilarang, akhirnya kita sebagai pribadi kan akhirnya malas baca. Ya udah sih, aku sukanya baca komik, tapi kok aku dilarang baca komik, akhirnya kita malas baca untuk baca-baca yang lainnya kayak gitu. Kita ambil dari sisi positifnya seperti itu. Jadi dengan kita baca komik, kita suka baca komik, di situ bisa menimbulkan, oh iya, aku akhirnya suka baca cerita komik, akhirnya ide buat bikin cerita ada, akhirnya kita terbesit untuk jadi penulis, akhirnya kita pun suka coba buat baca hal-hal lain seperti baca buku, baca pengetahuan umum dan lainnya. Karena rata-rata komik pun apa ya? Dia itu kayak punya ketertarikan atau apa ya? Punya yang bisa menarik membacanya sendiri kalau buat aku sih. Dan aku jujur salah satu hal yang menarik aku buat aku akhirnya terjun di dunia menulis pun salah satunya karena aku pernah baca komik. Aku suka dengan jalan cerita di komik, akhirnya aku juga suka baca komik, akhirnya pengen jadi penulis gara-gara pernah baca komik sama baca novel seperti itu. Jadi menurut aku komik itu termasuk awal kita mencoba menyukai literasi baca, karena kita komik pun membaca seperti itu. Jadi membaca pun nggak harus tentang membaca pengetahuan, yang penting kita bisa mulai dulu dari awal membaca komik, membaca novel, dan kita juga dengan niatan kita mau juga membaca tentang pengetahuan-pengetahuan lainnya yang bisa bikin kita menjadi pribadi yang lebih berkembang dan berwawasan yang lebih luas seperti itu. Wih, pasti ya Kak, kita benar-benar harus pilih gimana caranya kita bisa menyukai membaca buku tuh memang dari kitanya sendiri, kita suka buku Benar, apa dan nggak semuanya itu buku ada orang suka buku ini, tapi kita nggak suka ya jangan dipaksakan, Kak. benar banget, benar banget. Nah, aku lanjut nih Kak, ada pertanyaan dari @Anastasia Stella. Bagaimana cara kita sebagai anak muda untuk meningkatkan literasi di Indonesia dan bagaimana cara kita membiasakan diri untuk membaca? Oke, sepertinya ini jawaban sebenarnya udah aku jawab tadi ya. Caranya dengan pelan-pelan. Menyukai atau membiasakan memberikan kenyamanan di diri kita untuk menyukai membaca. Caranya dengan menyukai apa yang kita suka dulu. Menyukai membaca apa yang kita suka. Contohnya kalau kita emang suka baca komik, ya udah kita awalnya baca komik dulu. Seperti itu. Terus kalau kita awalnya emang suka baca novel, nggak ada yang salah dengan kita awalnya suka baca novel. Dengan kegiatan tersebut kita akhirnya bisa pelan-pelan coba, oh ya udah, jadi buat keseimbangan kayak kita membuat kontrol atau membuat manage buat diri kita sendiri. Oke, karena aku udah hari ini udah baca novel, aku besok harus baca tentang pengetahuan umum nih. Itu yang aku lakuin jujur, karena kalau baca novel pun itu kayak banyak hiburannya kan untuk pengetahuannya, kecuali kalau kita baca tentang novel ilmu novel science fantasi kayak gitu. Kalau kita bacanya novel romance kayak gitu kan banyak hiburannya. Jadi kita kita imbangin soal itu. Oke, hari ini aku udah baca novel nih. Terus aku besoknya harus baca ilmu pengetahuan kayak gitu. Jadi antara kita dapat hiburan buat diri kita dan kita dapat wawasan untuk diri kita tuh bisa seimbang kayak gitu. Akhirnya balik lagi ke diri kita sendiri kayak gitu. Kita yakinin ke diri kita sendiri bahwa membaca itu emang jendela dunia. Kita bakalan dapat banyak wawasan dari membaca. Kita mau pengen tahu apapun ya, kita harus membaca informasi yang ingin kita ketahui. Dan caranya itu pelan-pelan bertahap aja. Bikin diri kamu senyaman mungkin dengan apa yang ingin kamu baca, dan akhirnya nanti pelan-pelan skalanya dibesarin dari satu baris ke satu paragraf ke satu lembar, 2 halaman, 3 halaman, dan satu buku dan seterusnya. Seperti itu, nggak perlu dipaksa, pelan-pelan aja.
Wah, bener sih, Kak. Kita harus betul-betul pelan-pelan, tapi pasti betul kan, Kak? Bener banget, bener banget. Nah, pertanyaan question box yang terakhir nih, Kak. Ada dari @mimakezia. Menurut Kakak, lebih efektif buku biasa atau buku elektronik seperti aplikasi Wattpad ya, Kak? Oke, lebih efektif mana? Sebenarnya ini masuk ke prefer masing-masing ya, atau pilihan teman-teman masing-masing yang nggak bisa disamaratakan, nggak bisa, oh lebih enakan buku hard copy nih kayak gitu. Tapi ada yang satu lain, oh enggak, kalau aku sih lebih enakan buku elektronik kayak gitu. Sebenarnya ini nggak bisa disamaratakan. Jadi terserah pilihan masing-masing teman-teman nyamannya baca di mana, di buku hard copy atau buku yang cetak ataupun buku elektronik seperti itu. Yang penting cara bacanya benar, maksudnya jangan baca sampai tiduran, kasihan matanya kayak gitu. Jangan terlalu sering-sering seperti itu. Sebenarnya nggak apa-apa, yang penting ada tumbuh niat baca dan kesukaan baca di diri kalian, mau baca pakai yang hard copy ataupun yang elektronik itu welcome banget, nggak apa-apa. Wah, terima kasih ya Kak Luluk atas jawaban-jawabannya. Iya, sama-sama. Dan untuk pertanyaan yang tidak sempat untuk dijawab Kak Luluk, jangan sedih, nanti bisa kita ketemu lagi di Book Day 2022 ya. Iya. Nah, sekarang teman-teman yang ada di Zoom ini punya kesempatan loh untuk nanya langsung ke Kak Luluk. Soalnya kalau aku perhatiin dari wajah teman-teman semua udah gak sabaran banget ya untuk ngobrol langsung ke Kak Luluknya. Ditunggu banget pertanyaannya. Oke, yang pertama nih Kak, ada pertanyaan dari Reti. Halo. Aku mau nanya dong, kira-kira kalau kita mau jadi orang sukses itu, sukses di masa depan, itu emang harus punya gelar sarjana atau kita harus kuliah? Atau enggak sih Kak? Atau bisa kita ada jalan lain gitu apa enggak? Oke. Boleh banget. Bagus banget pertanyaannya. Makasih banyak ya buat pertanyaannya. Iya Kak. Oke, langsung jawab apa gimana ya? Boleh langsung Kak, dipersilakan untuk dijawab. Oke. Ini pertanyaan yang menarik banget. Kalau kita ingin jadi orang sukses untuk kedepannya, apa kita harus dapat gelar sarjana? Jawabannya nggak juga. Menurut aku nggak juga. Aku jujur aku sarjana, tapi menurutku nggak juga. Karena kenapa? Karena yang menentukan orang itu sukses atau enggak itu diri dia sendiri, usaha dia sendiri, skill dia, dan juga bagaimana dia berusaha untuk merubah kehidupan dia atau merubah nasib dia seperti itu. Karena banyak sekali contoh-contoh pengusaha-pengusaha yang ternyata mereka bukanlah seorang sarjana, bukanlah seorang bachelor. Mereka cuma lulusan SMA, tapi niat mereka, usaha mereka untuk belajar, untuk sukses itu lebih besar daripada teman-teman yang sarjana, ataupun keinginan mereka untuk merubah nasib mereka itu lebih besar. Nggak peduli, maksudnya dia membuktikan ke diri dia sendiri kalau aku tanpa sarjana pun aku harus sukses seperti itu. Dan cuman kalau memang apa sih bedanya ketika kita bisa kuliah atau bisa sarjana, itu karena dengan kita sekolah lagi, kita kuliah lagi, itu pasti kita mendapatkan banyak ilmu baru di situ. Akhirnya yang kita dapatkan adalah pengetahuan baru untuk diri kita, wawasan baru untuk diri kita yang siapa tahu nantinya berguna bagi kehidupan kita ketika kita jalani perjalanan hidup seperti itu. Yang menentukan perbedaan ketika kita melanjutkan sarjana itu apa? Yaitu kita mendapatkan ilmu yang baru, sesuatu yang baru seperti itu. Jadi nggak harus kalian harus sarjana dulu, tapi itu jadi patokan kalian bisa sukses kalau kalian sarjana kayak itu bukan patokan, bukan aku bilang enggak ya, tapi bukan patokan seperti itu. Tergantung niat kita mau usaha buat asah skill kita lebih baik lagi, dan kita mau berusaha untuk jadi yang lebih baik dan berusaha untuk merubah nasib kita untuk menjadi orang sukses. Seperti itu ya jawabannya. Semoga ngebantu. Makasih Kak. Iya, sama-sama. Wih, menarik banget ya pertanyaan dan jawabannya nih. Terima kasih juga untuk Kak Reti ya. Nah, sekarang aku ada pertanyaan lagi nih Kak dari Gusti Agung. Boleh
dipersilahkan. Halo, selamat sore. Ya, saya ada satu pertanyaan untuk Boleh. Kak Luluk ini ya. Ya. Jadi kan Kak Luluk ini kan penulis buku romantis ya. Salah satunya ini Mariposa. Kalau Kak Luluk ini punya niatan untuk membuat buku selain genre romantis, salah satunya Punya apa? Mariposa ini, Punya apa? punya niatan, berniat untuk membuat buku baru selain genre romantis seperti Mariposa. Jenis genre apa yang pengen dibuat? Apakah horor, family, atau apa? Bisa dijawab. Oke, ini menarik banget. Makasih banyak ya buat Ibu Gusti Agung pertanyaannya. Oke, aku langsung jawab aja. Aku pengen banget challenge diri aku buat menulis di genre baru, yaitu genre science fiction. Jadi science fiction. Jadi aku juga lagi persiapin. Jujur aku dalam 2 tahun terakhir ini aku lagi siapin naskah konsep untuk cerita science fiction. Jadi kayak cerita seperti contohnya kayak Maze Runner, Hunger Games, terus ada Divergent lah seperti itu. Dan itu problemnya adalah cerita seperti itu butuh challenge yang lebih karena risetnya harus lebih, terus yang dipersiapin tentang konsepnya, karakternya juga harus banyak. Jadi makanya 2 tahun pun nggak cukup buat aku buat mersiapin cerita itu. Dan aku tertarik banget buat challenge diri aku buat untuk cerita dengan genre baru itu, kayak itu science fiction tersebut kayak gitu. Kalau horor aku pass dulu ya, soalnya aku nggak suka horor jujur. Dan kalau kita ingin buat cerita horor pun kita harus menyukai film horor ataupun cerita horor dulu, karena kita biar masuk juga, feel juga, biar lebih feel juga dan tahu juga bagaimana sih cerita yang horor yang bagus itu. Dan sedangkan aku nggak segitu suka tentang bau-bau yang horor, jadi aku kayaknya belum tertarik untuk horor. Jadi untuk sekarang sih aku pengen banget coba challenge diri aku di genre science fiction seperti itu. Baik Kak, terima kasih. Iya, makasih juga. Wah, ini udah 2 pertanyaan aja udah keren-keren nih. Jangan sampai mau kalah ya teman-teman. Sekarang aku lanjut ke pertanyaan ketiga nih Kak, dari Lerisia. Dipersilahkan. Halo Kak Luluk. Halo, ya, selamat sore. Saya Lerisia, saya mau bertanya, Boleh banget. pernahkah kakak merasa jenuh ketika menulis sebuah cerita atau novel? Dan kalau pernah, bagaimana cara mengatasi rasa jenuh tersebut? Oke, ini pertanyaan juga menarik banget. Wah, aku suka banget deh. Jadi, pernahkah kakak mengalami rasa jenuh? Aku langsung jawab aja, pasti pernah. Bukan hanya aku, setiap penulis pasti pernah. Dan setiap orang juga pasti mengalami merasa jenuh ketika melakukan apapun. Begitupun juga aku. Aku pasti sering banget ngalamin jenuh ketika menulis. Bahkan ketika di 11 tahun menulis, itu ada beberapa waktu kayak aku merasa jenuh, aduh kayak lelah dengan kok nulis terus kayak gitu, pasti pernah banget kayak penat gitu. Dan yang aku lakuin ketika aku jenuh atau cara aku buat ngatasin rasa jenuh aku yaitu cari mood buster. Jadi cari apa yang bisa naikin mood aku lebih fresh lagi buat diri aku, lebih ceria lagi, semangat lagi, dan pikiran aku lebih lebih fresh, lebih segar kayak gitu. Dan salah satunya itu refreshing, kayak contohnya jalan-jalan keluar dulu, ketemu teman-teman. Jadi taruh dulu tulisannya, jangan nulis dulu, break nulis dulu, terus akhirnya cari hal-hal yang menyenangkan buat refreshing pikiran, refreshing diri. Akhirnya dari situ, dari refreshing itu dapat ide-ide baru lagi, bertemu dengan orang-orang yang baru, dengan topik baru, akhirnya bisa dapat ide lagi, dan akhirnya semangat lagi buat nulis. Kalau aku itu sih, naikin mood booster di diri sendiri dulu, kayak gitu. Kasih break, kasih istirahat buat diri sendiri, kayak reward buat diri sendiri, biar diri lebih tenang, lebih fresh, lebih seger lagi, lebih semangat lagi. Seperti itu Lerisia jawabannya. Terima kasih Kak Luluk. Iya, makasih banyak. Nah, sekarang nih Kak, ada pertanyaan terakhir dari Regina Magda. Dipersilakan. Halo Kak Magda. Aku mau nanya, kalau misalkan menurut kakak tuh penggunaan bahasa dalam menulis itu tuh, soalnya kan setiap pembaca itu punya selera beda-beda ya. Ada yang suka yang penulisannya dengan bahasa baku, ada juga yang suka penulisan dengan bahasa gaul gitu kan. Terus
gimana caranya cerita itu tetap bisa diminati oleh semua kalangan, sedangkan dalam cerita hanya ada satu penggunaan bahasa. Dalam cerita hanya ada satu penggunaan bahasa. Oke, aku coba jawab ya pertanyaannya. Kan di cerita itu ada bahasa baku dan bahasa santai. Yang pertama, kita kembalikan lagi ke penulisnya. Penulisnya itu lebih nyaman pakai bahasa mana? Bahasa baku ataupun bahasa santai. Kalau emang dia lebih nyaman pakai bahasa santai, lebih enak dan lancar idenya ketika menulis bahasa santai, ya udah berarti lanjutin nulisnya dengan bahasa santai. Ketika penulisnya lebih nyaman dengan bahasa baku, lanjutin nulisnya dengan bahasa baku. Urusan nanti ada nggak yang baca, ada nggak yang nikmatin. Yang perlu digarisbawahi adalah kita nggak bisa membuat semua orang suka dengan karya kita. Kita nggak bisa buat semua segmen bakalan suka dan baca cerita kita. Karena kenapa? Cerita kita bakalan dapat pasarnya sendiri, dapat pembacanya sendiri, dapat segmennya sendiri. Karena apa? Karena pembaca yang suka bahasa baku pun banyak. Dan ketika pembaca suka bahasa baku, dia disuruh baca cerita bahasa santai, pasti dia aneh, kayak nggak mau. Begitu pula dengan pembaca yang suka bahasa santai, ketika dia disuruh baca cerita dengan bahasa yang terlalu baku, dia ngerasa aneh. Jadi mereka akan mencari secara kita nggak sadari, mereka pun akan mencari bacaan mereka sendiri-sendiri sesuai dengan yang mereka inginkan. Begitu juga dengan orang menulis. Seperti itu. Yang penting nyaman dulu buat nulisnya, kayak gitu. Pertama nyaman dulu buat nulisnya, dan dari situ setelah menemukan nyaman, baru nanti perbaikin kayak KBBI-nya ataupun kosakata di kata-kata yang digunain dalam menulisnya, seperti itu. Yang penting bikin nyaman dulu diri kita buat nulis dan ketertarikan kita buat nulis, seperti itu. Terus itu ya jawabannya ya. Terus bagaimana cara kita bisa cerita kita bisa tetap diminati semua kalangan? Jawabannya seperti itu. Kita nggak bisa membuat semua orang bisa suka sama cerita kita. Seperti halnya kita nggak bisa buat semua orang suka sama diri kita. Dan tinggal kitanya aja, kayak ya udah kita nyaman buat nulis cerita kita, dan kita yakin bahwa pasti kok ada yang baca tulisan kita, kayak gitu. Pasti ada yang suka dengan cerita kita. Karena kita sendiri aja udah jatuh cinta, udah suka sama cerita kita, pasti orang lain pun akan suka sama cerita kita. Seperti itu jawabannya. Makasih, Kak. Iya, sama-sama. Wah, terima kasih teman-teman. Pertanyaan yang udah kita bahas tadi menarik banget dan keren-keren semua nih teman-teman semua. Sayangnya acara Book Day 2021 kali ini harus berakhir di sini dulu ya teman-teman. Aku mewakili semua panitia ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan dan waktu yang sudah teman-teman luangkan untuk ketemu di Zoom ini. Sekarang yang terakhir nih, giliran aku yang mau tanya ke Kak Luluk sebelum kita mengakhiri seluruh sesi pada acara kita kali ini. Untuk Kak Luluk, adakah pesan dan kesan yang ingin disampaikan kepada kami sebagai kata-kata terakhir di acara Book Day 2021 kali ini? Oke, kata-kata buat teman-teman semuanya, yang pertama yaitu mumpung masih muda nih, sesuai temanya from our youth to our future. Jadi mumpung masih muda banget, harus benar-benar udah dipikirkan apa sih yang kita sukain, apa sih passion kita yang nantinya bakal berguna untuk masa depan kita. Pelan-pelan kita kejar apa yang kita sukain, diseriusin pelan-pelan. Kalau emang teman-teman suka nulis, ya udah pelan-pelan belajar nulis, pelan-pelan coba beraniin diri buat nulis cerita. Awalnya dibaca sama teman-temannya dulu, baru nanti beraniin dipublish. Itu contohnya menulis. Atau teman-teman suka banget nih beli barang online, kayak gitu. Dengan beli barang online, kenapa nggak jualan juga, kayak gitu. Kayak seller, dropship, itu kan hal yang sebenarnya sepele, tapi ternyata siapa tahu nantinya kita bisa jadi pengusaha kan, kayak pengusaha jual di berbagai marketplace kayak gitu. Ataupun teman-teman suka nih baca kayak gitu, akhirnya teman-teman bisa buka usaha untuk review novel, review buku, atau pengetahuan umum. Itu hal simpel yang bisa teman-teman cari kesukaan teman-teman di masa muda saat ini, karena perjalanan teman-teman juga masih panjang, dan pelan-pelan dikejar impian yang udah
kalau bisa ditatah dari sekarang, Kak, seperti itu. Dan buat teman-teman semuanya juga selalu jaga kesehatan dan jangan lupa buat terus bahagia dan terus bersyukur. Dan aku makasih banyak buat SMA Mardiona Depok untuk undangannya hari ini. Benar-benar happy banget, enjoy banget buat hari ini. Dan sekali lagi teman-teman sukses terus buat teman-teman semuanya dan makasih udah diundang. Maaf kalau ada kesalahan kata ataupun tingkah laku hari ini, minta maaf ya, dan semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat buat teman-teman semuanya dan semoga bisa bertemu di lain waktu. Amin, makasih banyak ya buat teman-teman semuanya. Wah, Kak, aku sama teman-teman yang lain jadi terharu nih. Dan pastinya pesan dan kesan Kakak bakal kami ingat supaya menjadi sesuatu yang bisa kami pakai ke depannya. Aku Amin. dan seluruh panitia serta teman-teman semua yang sudah hadir di sini ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Kak Lulu karena sudah menyempatkan waktu untuk berbagi pengalaman dan cerita Kakak. Juga memberi kami pengalaman untuk bisa bertemu dan berdiskusi bareng nih dengan Kak Lulu. Kami juga harap Kakak nih bisa mendapatkan pengalaman yang baru dari kita semua juga. Amin. Aku juga mewakili semua yang ada di sini, ingin meminta maaf bila ada kesalahan dalam pemilihan kata serta pengucapan kata, terlebih lagi dalam tindakan kami. Kalau gitu, sebelum kita mengakhiri perpisahan kali ini, Maria Imelda selaku Ketua Book Day 2021 juga ingin menyampaikan 1-2 patah kata. Silakan Imel. Baik, terima kasih atas waktunya ya Kak Ivana. Halo semua, halo Kak Luluk. Perkenalkan, saya Maria Imelda Putri selaku Ketua Panitia Acara Book Day 2021 dengan mengangkat tema From Our Youth to Our Future. Pertama-tama, aku mau mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sudah memperbolehkan acara ini dapat berjalan dengan lancar seturut kehendaknya. Begitu pula, aku mau mengucapkan terima kasih kepada Kak Luluk dengan senang hati mau memberikan pengalamannya dan inspirasinya kepada kami semua siswa-siswi SMA Mardiona Depok. Terima kasih banyak ya Kak Luluk. Terima kasih kembali teman-teman semua. Iya, karena sudah mau meluangkan waktunya untuk acara ini. Aku juga mau berterima kasih untuk seluruh panitia yang bertugas dari awal sampai hari H ini, sehingga acara ini semuanya dapat berjalan dengan lancar. Aku juga mau berterima kasih untuk Kak Evita selaku penanggung jawab dan Pak Farid selaku pembina OSIS. Terima kasih atas bimbingannya sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih juga buat seluruh peserta, seluruh teman-teman yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara ini dan mau mendengarkan pengalaman-pengalaman Kak Luluk yang luar biasa dan menginspirasi dari saat acara dimulai hingga sekarang ini. Aku juga sangat berterima kasih karena kepada semua sehingga hari ini dapat berjalan dengan lancar dan semoga apa yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Luluk mampu menginspirasi kita semua menjadi pemuda yang siap untuk menempuh masa depan kita. Sekian dari aku, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kembali Imel. Duh, jadi dibikin terharu 2 kali nih kita-kitanya. Nah, daripada kita bersedih karena acaranya sudah selesai, foto bersama asik gak nih? Yuk kakak-kakak dokumentasi boleh diarahkan. Oke, jadi karena kita mau foto bersama nih, boleh dong semuanya di open cam dulu. Oke deh, kalau udah siap semuanya kita langsung aja ya. Slide 1. 1, 2, 3. Next, slide 2. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir. Tahan dulu ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Wih, terima kasih lagi ya teman-teman. Sekarang udah selesai semua acara kita kali ini. Boleh untuk teman-teman semua dipersilakan untuk keluar Zoom meeting-nya. Tapi terkhusus untuk Kak Luluk, tunggu dulu sebentar ya, Kak. Oke, siap. Dadah semuanya. Dadah. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya.